Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadatul Akmal Syafiah dengan NPM 256211295. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai materi motivasi belajar dan faktor yang mempengaruhi. Di bagian pertama, ada pengertian dan pentingnya motivasi dalam belajar. Menurut beberapa para ahli, motivasi adalah perubahan energi pada diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Selain itu, menurut beberapa para ahli, motivasi belajar adalah kecenderungan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai hasil belajar sebaik mungkin. Di bagian selanjutnya, ada teori motivasi belajar menurut para ahli. Menurut beberapa ahli, motivasi belajar adalah bagaimana siswa menerima, memahami, dan memproses pengetahuan selama belajar. Para ahli lain juga menjelaskan, teori motivasi belajar kognitif menjelaskan bahwa proses pembelajaran melibatkan aktivitas mental yang kompleks, seperti berpikir, memahami, mengingat, dan memecahkan masalah. Selain itu, ada juga teori motivasi belajar kognitivisme yang menjelaskan memahami proses pembelajaran sebagai pembentukan atau pembangunan pengetahuan oleh para siswa. Selain itu juga ada jenis-jenis motivasi belajar, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi belajar intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Dan motivasi belajar intrinsik ini didorong oleh kemauan diri sendiri, bukan karena orang lain. Sedangkan motivasi belajar ekstrinsik adalah motivasi belajar yang berasal dari luar diri manusia. Contohnya, seseorang ingin belajar karena dorongan oleh temannya, bukan dari diri sendiri dan bukan dari kemauan orang lain. Tetapi, ia termotivasi oleh orang lain karena orang lain lebih pintar dari dirinya dan ia ingin seperti orang tersebut. Selanjutnya, ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi motivasi belajar. Faktor internal yang mempengaruhi proses motivasi belajar yaitu ada dua. Yang pertama, faktor fisik, dan yang kedua ada faktor psikologis. Faktor fisik, contohnya seperti manusia sedang tidak enak badan sehingga seseorang tersebut tidak ada motivasi untuk belajar karena kesehatannya menurun. Selanjutnya, faktor psikologis. Penyebab faktor psikologis itu timbul karena seseorang sedang merasa stres pada dirinya. Akibatnya, motivasi yang ada pada dirinya tidak keluar sehingga ide-ide yang ingin ia keluarkan tidak berkembang dengan baik. Selanjutnya, ada faktor eksternal. Faktor eksternal memiliki dua faktor. Yang pertama ada faktor lingkungan dan faktor non-sosial. Contoh faktor sosial atau lingkungan, seperti seseorang berada pada lingkungan pertemanan yang tidak baik, maka karena pengaruh pertemanan yang buruk menyebabkan motivasi belajar yang tidak efisien. Selanjutnya, faktor non-sosial, seperti lingkungan yang tidak memadai, cuaca yang buruk, serta kebisingan pada sekitar. Topik selanjutnya yaitu strategi guru dalam meningkatkan motivasi belajar. Ada 5 poin dalam strategi guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama, strategi pembelajaran aktif. Strategi pembelajaran aktif sangat efisien untuk diterapkan pada siswa karena siswa dituntut untuk berdiskusi serta bekerja kelompok agar mereka saling memahami materi satu sama lain. Siswa saling bekerja sama untuk memahami materi pembelajaran. Selanjutnya, poin kedua yaitu pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, seperti memanfaatkan media sosial untuk mencari materi agar siswa lebih mengerti materi yang sedang dipelajari, sehingga motivasi belajar siswa lebih meningkat dibandingkan
mendengarkan pasif di kelas. Poin ketiga yaitu strategi lingkungan dan sosial. Maksudnya, lingkungan yang mendukung seperti lingkungan pertemanan atau lingkungan sekolah yang memadai itu meningkatkan motivasi belajar siswa. Poin keempat yaitu strategi personalisasi belajar. Di sini, guru menyesuaikan materi belajar dengan gaya belajar siswa, sehingga siswa tidak bosan mendengarkan guru menjelaskan. Dan poin yang terakhir yaitu penguatan dan pemberian apresiasi. Setiap siswa perlu diapresiasi apapun prestasinya, karena setiap individu itu perlu untuk dipuji agar mereka lebih percaya diri. Begitu juga dengan siswa. Motivasi belajar siswa akan terbangun setelah guru mengapresiasi apa yang sudah dikerjakannya. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.